Keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menerbitkan visa bagi atlet senam Israel dalam ajang kejuaraan dunia di Jakarta awalnya dianggap sebagai sikap moral dan solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Namun di mata Israel, keputusan ini bukan sekadar penolakan administratif, melainkan tamparan diplomatik di hadapan dunia internasional. Tel Aviv merespons cepat. Dalam pernyataan yang disiarkan media Timur Tengah, Perdana Menteri Netanyahu menuding Indonesia melanggar semangat sportivitas internasional. Tapi lebih jauh dari itu, ia menyebut keputusan ini sebagai bentuk diskriminasi politik yang akan berdampak pada hubungan global Indonesia. Sebuah kalimat pendek yang menyiratkan ancaman panjang. Di balik layar, sumber diplomatik regional mengungkapkan bahwa Israel mulai melakukan konsolidasi dengan sekutunya di Barat, termasuk lobi-lobi halus di lembaga ekonomi internasional. Tujuannya menekan jalur diplomasi dan finansial Indonesia secara perlahan. Skenario tekanan ekonomi lunak menjadi langkah awal, mulai dari pembatasan akses teknologi hingga potensi pengawasan lebih ketat terhadap transaksi ekspor-impor yang melibatkan sektor strategis Indonesia. Beberapa analis bahkan memprediksi bahwa Israel bisa mempengaruhi posisi Indonesia di lembaga keuangan dunia, terutama lewat jaringan sekutunya yang memiliki kekuatan veto di berbagai institusi global. Dengan kata lain, jika situasi ini tak dikelola hati-hati, stabilitas ekonomi Indonesia bisa terguncang hanya karena satu keputusan moral. Tapi publik Indonesia justru terbelah. Sebagian menganggap langkah pemerintah ini adalah bentuk keberanian luar biasa melawan standar ganda internasional. Tapi sebagian lain mulai khawatir. Bagaimana jika ancaman Netanyahu bukan sekadar retorika? Bagaimana jika tekanan itu benar-benar diwujudkan? Di balik semua itu, Jakarta tetap tenang. Pemerintah menyatakan bahwa keputusan ini bukan langkah politik melainkan prinsip kemanusiaan. Namun di dunia geopolitik, moralitas seringkali tidak dihitung dalam satuan keadilan, melainkan dalam nilai tukar pengaruh dan kekuatan. Dan di titik inilah, skenario terburuk mulai disusun oleh para analis keamanan dan ekonomi. Sebuah simulasi yang memperkirakan bagaimana konflik diplomatik kecil bisa berubah menjadi badai besar yang mengguncangkan stabilitas nasional. Lalu, apa bentuk nyata dari konsekuensi berat yang disampaikan Netanyahu? Apakah sebatas tekanan politik ataukah langkah-langkah tersembunyi yang bisa menggoyahkan fondasi ekonomi Indonesia? Pernyataan keras Netanyahu hanya menjadi pembuka dari serangkaian langkah yang jauh lebih kompleks. Tidak ada rusal, tidak ada kapal terang, tetapi serangan ekonomi diam-diam mulai disusun dengan strategi rapi, memanfaatkan kekuatan jejaring global yang dimiliki Israel melalui sekutu-sekutunya di Barat. Beberapa minggu setelah penolakan visa, muncul sinyal ganjil dari pasar global. Nilai rupiah mendadak berfluktuasi tajam, bukan karena faktor dalam negeri, tapi karena tekanan eksternal yang disusupi isu kepercayaan investor. Dana asing perlahan menarik diri dari portofolio di sektor teknologi dan energi, dua bidang yang diketahui sensitif terhadap opini geopolitik. Media ekonomi internasional mulai memainkan narasi ketidakpastian kebijakan luar negeri Indonesia. Bukan kebetulan, di balik layar, sejumlah analis menduga bahwa lembaga pemeringkat global dan grup investasi besar yang berafiliasi dengan kepentingan Barat mulai mengubah pandangannya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Bahkan rumor beredar bahwa beberapa perusahaan teknologi asal Eropa menunda rencana ekspansi di Jakarta dengan alasan pertimbangan politik. Kementerian Luar Negeri Israel tanpa harus mengeluarkan ancaman resmi, cukup mendorong narasi bahwa Indonesia mulai mengambil jalur beresiko dengan menolak kerjasama multilateral. Dampaknya pelan tapi nyata. Beberapa kontrak perdagangan ekspor mulai dievaluasi ulang, terutama pada sektor pertahanan dan energi yang sebelumnya bergantung pada izin lisensi teknologi. Ironisnya, semua itu berjalan tanpa ada pernyataan perang, tanpa sanksi tertulis, dan tanpa intervensi langsung. Tapi bagi para pelaku ekonomi, sinyal-sinyal tersebut seperti badai sunyi, menghantam tanpa suara. Di dalam negeri, tekanan mulai terasa di kalangan industri. Harga bahan baku elektronik melonjak, pasokan komponen semikonduktor menipis karena beberapa vendor luar negeri mulai mempertahankan syarat pengiriman. Beberapa pelaku usaha mengaku seperti ada kekuatan tak kasat mata yang sengaja memperlambat jalur perdagangan. Pemerintah mencoba menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi hanyalah dampak sementara. Namun sebagian analis menilai ini baru babak awal dari tekanan geopolitik berlapis.
Israel, melalui kekuatan diplomatik dan jaringan ekonominya, bisa saja mengatur skenario lanjutan, yaitu isolasi teknologi, di mana Indonesia sulit mengakses komponen vital untuk sektor pertahanan dan industri strategis. Dan di tengah gejolak ini muncul kekhawatiran baru. Jika tekanan ekonomi terus berlanjut, keamanan nasional pun ikut terpengaruh. Sebab kelemahan ekonomi adalah pintu masuk paling mudah bagi pengaruh asing untuk menekan arah kebijakan negara. Di kampung dekat pantai masih banyak yang bagate, nyanda ada yang rese. Hey, hey, hey. Jangan kuat baku marah, jangan kuat baku salah. Orang semua bersaudara. Hey, hey, hey. Hidup coba